Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam kasih Tuhan, dan pastinya tetap sukacita walaupun kita tetap di rumah. Jumpa lagi dalam ibadah online demi kedamaian minggu ini. Kita percaya Tuhan terus menopang menyertai kita semua. Dan ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Kristono Santoso. Kiranya firman Tuhan minggu ini memberikan kekuatan buat setiap kita, memberikan jawaban buat setiap pergumulan hidup kita. Firman-Nya yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan buat adik-adik yang di rumah, ada banyak cerita menarik buat kalian. Kakak-kakak sekolah minggu akan membawakan cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami menghimbau buat Bapak Ibu boleh mendampingi putra-putrinya dalam menyaksikan tayangan yang kita siapkan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan melalui video yang ada. Dan juga para hamba Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara jika memerlukan bantuan doa, permohonan doa khusus atau pelayanan konseling. Silakan menghubungi nomor sekretariat yang ada di bawah ini. Seluruh hamba Tuhan siap melayani Bapak Saudara. Dan selama ibadah online ini, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya, silakan ditransfer ke nomor rekening GP Kedamaian yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan mari kita siapkan hati kita akan menikmati ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Selamat pagi semua Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di ibadah online. Saya sungguh berucap syukur atas segala kebaikan Tuhan buat kita. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tetapi itu semua untuk kebaikan Tuhan. Karena rumahku adalah istanaku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang melingkupi hidup kami, hingga kami boleh ada sampai sekarang ini semua berkat kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, hadirlah di hadirat-Mu di tempat ini, dimanapun di rumah, melawat setiap kami yang hari ini ikut beribadah online. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja untuk memberikan kami sukacita dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mengakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Engkaulah sumber pengharapan.
Kita boleh ada hingga hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita boleh hidup sampai hari ini, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang sungguh besar, teramat besar. Dia adalah punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian dimanapun Anda berada, Anda yang dikasihi Tuhan, dan Anda yang tentu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekali lagi masih bertemu dalam ibadah yang kembali bersifat online, karena kita tahu situasi dan pandemi yang ini yang belum memungkinkan. Tetapi bagi anak Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi pertemuan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu GBI Kedamaian, dalam keluarga-keluarga jemaat GBI Kedamaian, dimanapun mereka saat ini berada di rumah masing-masing.
Bapa, kami tadi juga sudah bersama-sama mengikuti pujian kami, maka sekarang biarlah kami bersama-sama menikmati firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu agar layak membawa firman ini ke dalam hidup, ke dalam pikiran dan hati setiap jemaat-Mu. Hanya Roh Kudus yang mampu, karena hanya Roh Kuduslah, Roh Allah yang mengetahui segala pikiran Allah, dan Roh Kuduslah yang akan membuat setiap kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap kami, dan kuasai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya masih berkhotbah tentang realita kehidupan. Ya, jadi kalau kita berkata tentang realita kehidupan apa? Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam keraguan. Ragu karena keadaan COVID atau pandemi ini yang seolah-olah sudah merajalela, bahkan tidak tahu kapan selesai, sehingga kita ini bingung mengapa Tuhan kok diam saja. Ya, sudah berdoa begini begitu, bahkan banyak anak Tuhan yang kena, bahkan anak-anak dan pelayan Tuhan yang juga Tuhan ambil, mengizinkan mereka meninggalkan dunia karena COVID ini. Mari, judul khotbah saya adalah Iman dalam Keraguan. Dan bagaimana kita bisa keluar atau mengakhiri babak keraguan di dalam iman kita. Dari mana kita akan melihat? Saya mengajak Anda melihat kepada firman Tuhan, yaitu kisah tentang Ayub. Ayub adalah sangat berkorelasi dengan orang dalam penderitaan, ya. Mari kita lihat dan kita dengarkan firman Tuhan dalam Ayub 3 ayat 1 dan 4. Ini adalah keluh kesah Ayub sebagai orang yang begitu percaya dan beriman kepada Tuhan. Ayub 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Saudara, ini adalah keluh kesah Ayub setelah kita membaca Ayub 1 dan Ayub kedua. Ayub yang orang saleh, Ayub yang orang yang tidak pernah membuat perkara dengan Allah, bahkan Ayub yang dikatakan oleh Allah orang yang paling saleh di muka bumi dan diberkati Allah selama hidupnya, tiba-tiba dalam sekejap dia kehilangan semuanya. Kehilangan anak-anaknya dan hartanya, kehilangan kesehatannya dengan mendapatkan penyakit borok dari kepala kepala sampai ke kaki. Dan yang ketiga, dia sendiri kemudian disuruh oleh istrinya untuk mengutuki Allahnya. Tetapi Ayub adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Ayub tidak mengutuki Allah seperti kata istrinya, tapi dia hanya mengutuki hari kelahirannya. Dia merasa ada kesia-siaan di dalam hidupnya. Hidup yang sudah begitu tertata dengan rapinya, seolah-olah semuanya akan jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dengan punya 10 anak itu rasanya orang zaman dulu itu kaya, dan punya 10 anak itu sesuatu yang luar biasa. Karena anak itu melambangkan harta warisan leluhur, yaitu keturunan yang luar biasa. Semuanya serba indah dan semakin indah. Tetapi tiba-tiba semuanya itu lenyap. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas di dalam kitab Ayub, yaitu pergumulan dia mencari jawaban dari Allah tentang apa yang sebenarnya Allah kehendaki di dalam hidup yang dia alami itu. Dan dia mulai dengan satu keputusasaan bahwa hidupnya itu sebenarnya sia-sia. Ketika kita jadi anak Tuhan,
Kita senang sekali dengan firman yang banyak mengajarkan tentang inspirasi hidup yang diberkati Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang termotivasi untuk menyembah Allah, mencari Tuhan, karena janji-janji inspirasi akan berkat, akan keselamatan, kesehatan, akan segala sesuatu yang dia diterima. Dan itu dikejar oleh kita. Tetapi pandemi ini saatnya kita belajar juga. Karena firman Tuhan, firman yang berasal dari Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita ini sebagai orang beriman bergumul di dalam kehidupan, di dalam kesedihan, di dalam hal masalah-masalah, termasuk di dalam pandemi ini yang sudah mengambil begitu banyak keadaan orang, baik itu harta, baik itu opportunity, bahkan baik itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Nah, Ayub menjadi putus asa karena semuanya seketika itu tidak pernah dia pikirkan. Sehingga mengapa ya orang-orang yang imannya seteguh itu bisa goyah? Nggak heran saudara. Maka itu jangan mencemooh orang yang sedang dalam pergumulan, yang sedang goyah. Kita katakan bahwa Anda harus kuat, Anda harus kuat. Kita tidak di dalam menghadapi masalah seperti itu. Kita harusnya juga lebih sekali dengan empati kita, mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Yang pertama adalah tadi yang shock yang terjadi adalah orang yang hidup saleh kok ditimpa malapetaka. Yang membuat kita shock, orang-orang beriman percaya pada Tuhan, orang sudah taat pada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, kok masih aja diizinkan mengalami malapetaka, mengalami kehilangan, mengalami kesusahan, mengalami sesuatu yang tidak pernah diinginkan dan selalu dihindari. Saudara, kita belajar bahwa kesalehan kita, rasa kedekatan kita dengan Tuhan, doa puasa, baca firman, melekat pada Tuhan, seringkali itu membuat kita merasa semuanya akan oke karena aku adalah orang yang saleh. Pandemi ini juga membuka pada kita. Ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang ternyata harus berhenti hidupnya karena COVID ini. Oleh karena itu, janganlah kita berani sesumbar. Ya, pokoknya saya ini melekat pada Tuhan, pasti semuanya beres. Siapa bilang? Tuhan sudah memberikan contoh. Allah mengatakan Ayub itu orang yang paling saleh di dunia saat itu. Tapi Allah izinkan mengalami sesuatu. Ayub tidak tahu. Ayub sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di belakang kehidupannya ini. Kita yang belajar kitab Ayub, kita tahu. Tapi dia tidak tahu. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah ketika kita itu sudah hidup sebagai anak Tuhan, maka hanya karunia Allah lah yang membuat kita itu selalu dalam keadaan sampai hari ini baik. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena puasa-puasa kita. Bukan, saudara. Itu semuanya baik untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi Anda dan saya bukan apa-apanya di depan Ayub. Toh Allah masih bisa mengizinkan untuk satu perkara, dia diizinkan mengalami sesuatu yang sangat tidak enak. Maka itu saya ingat ketika saya membaca kitab Rasul, Kisah Rasul beberapa hari yang lalu dalam pasal yang ke-27 ketika kapal yang dinaikin oleh Paulus dengan para tawanan dan orang-orang tentara Romawi itu mulai dihantam ombak dan hampir karam. Paulus yang sudah bertemu dengan malaikat Tuhan mengatakan bahwa saya menjamin tidak ada yang mati karena kapal ini. Itu semua bukan karena kehebatan, tapi karena karunia Allah yang mengizinkan semua yang ada di kapal akan hidup. Walaupun kapal ini akan celaka. Dan ternyata betul mereka sampai berenang ke pantai Malta, semuanya tidak ada yang mati. Sekali lagi, itu isinya orang kafir, Paulus yang hebat, tapi itu hanya kasih karunia
hanya karunia Allah. Oleh karena itu, kalau hari ini sampai detik ini, kita semuanya oke-oke saja. Harusnya kita bersyukur dan memakai hidup ini semakin bijaksana. Memanfaatkan waktu ini semakin bijaksana, mengisi dengan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita berpikir hanya gara-gara pandemi kita tidak pernah mau memikirkan lagi pelayanan gereja, kita meninggalkan semuanya itu. Saudara, kalau Anda dan saya diberi kesehatan, bukan karena Anda dan saya hebat, tetapi karena karunia Allah. Ayub adalah contoh di mana orang yang saleh begitu pun Allah bisa mengizinkan sesuatu terjadi yang tidak dikehendaki. Jadi pergumulan pertama Ayub yang membuat imannya ragu adalah, aku ini orang saleh, kok tiba-tiba ditimpa malapetaka. Apa sih Tuhan? Mendingan aku nggak usah lahir deh. Mendingan hari kelahiranku itu malam di mana orang mengatakan ada bayi dalam kandungan, itu semua ditiadakan dan Allah itu jadikan itu gelap, jangan diterangi, supaya kalau bisa aku itu tidak lahir lagi, aku tuh hilang. Ya, sampai sejauh itu keputusasaan yang dialami oleh Ayub. Hal yang kedua, ketika Ayub sedang merenungkan apa sebenarnya Tuhan yang sedang terjadi, yang kau izinkan di dalam hidupku. Datanglah sahabat-sahabat dari Ayub. Yang pertama 3 orang, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Kemudian yang keempat menyusul, yaitu Elihu. Semuanya mereka sahabat, semuanya mereka adalah orang-orang saleh yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat keadaan Ayub, mereka berempati. Pertamanya berempati. Dengan duduk diam di dalam debu, dengan kepala dikasih abu, untuk merasakan penderitaan Ayub. Kemudian mereka itu mulai berdiskusi. Apa sih yang terjadi dengan hidupnya Ayub? Ngapa engkau si Ayub kok bisa begini? Nah, apa yang terjadi? Keempat-empatnya itu mengatakan Ayub pasti berdosa. Karena Allah tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Nah, itu satu. Dan yang kedua, Allah tidak mungkin membelokkan keadilan dengan tidak menghukum orang yang berdosa. Jadi kalau Ayub itu menderita sesuatu, pasti dia itu memiliki dosa. Saudara, inilah yang membuat hidup kita itu semakin ragu. Karena seringkali kita ini punya pikiran seperti pikiran orang beragama. Semuanya dengan Tuhan itu adalah timbal balik. Timbal balik. Kalau aku jahat, Tuhan jahat. Kalau aku baik, Tuhan baik. Kalau aku lebih baik lagi, Tuhan lebih baik lagi. Ini pikiran-pikiran duniawi dan pikiran manusia beragama. Sehingga hanya berpikiran supaya mendapatkan kebaikan Tuhan, kita ini harus baik. Coba saudara tanya orang-orang yang merasa dirinya baik dan ditimpa kemalangan, mereka pasti bingung. Apa dosaku? Apa salahku? Dan itu yang terus-menerus diperkatakan oleh sahabat Ayub dan mereka berdebat. Saudara kalau baca kitab Ayub bingung. Saya ketika pertama belum masuk sekolah Alkitab, belajar kitab Ayub itu bingung. Nggak ngerti. Ketika masuk sekolah Alkitab, diajarkan bagaimana membaca sebuah kitab sastra. Kemudian dengan struktur-struktur bahasa yang demikian-demikian, mulai terbuka cara membacanya. Ya, dan kemudian saya merenungkan dan banyak sekali membaca, merenungkan, baru mengerti tentang kitab Ayub itu. Semakin lama, semakin membaca, berulang-ulang semakin dibukakan oleh Tuhan. Orang-orang beragama itu seringkali hidupnya putus asa karena mereka merasa, aku ini tidak punya masalah, kok ada masalah. Atau ketika mereka menerima masalah, langsung mereka bertanya, dosaku itu apa? Bahkan kita pun ketika ada saudara kita yang menderita, kita bertanya, apa ya dosanya kok bisa sampai begitu?
Dan itu seringkali membebani orang-orang yang sedang di dalam penderitaan. Teman-teman Ayub yang tadinya berempati adalah teman-teman yang kemudian menghakimi Ayub. Sampai akhirnya Ayub begitu marah kepada mereka. Dan hal itu yang membuat Ayub bingung adalah di dalam perdebatan selama 35 pasal itu. Yang ditulis dalam 35 pasal itu. Allah tidak sedikit pun memberi jawaban atau memberi sebuah ilham. Allah sama sekali membisu, berdiam diri. Oleh karena itu Ayub menjadi putus asa dan penuh dengan ragu, dan Ayub kemudian memberitahukan kepada Allah bahwa dia merasa tidak bersalah. Tapi mengapa Allah langsung menghukum dia? Dia tidak bersalah. Mengapa Allah tidak membawa dia ke dalam pengadilan? Mengapa dia tidak ditegur, tapi langsung dia dihukum? Ya, dalam Ayub 24 ayat pertama saya mencatat beberapa tentang Ayub. Ayub 24 ayat yang pertama. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman? Dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya. Maka Pak Allah itu tidak ngomong kalau saya dihukum sekian-sekian, nggak ngomong. Bahkan orang-orang ini, termasuk dia, tidak melihat ada proses pengadilan, tapi tiba-tiba langsung dihukum, dan hukumannya demikian berat, dan tidak tahu mengapa mereka dihukum, dan sampai kapan semuanya ini. Ayub mulai dalam imannya itu ragu kepada Tuhan. Oh, Tuhan ini tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil. Seringkali juga kita merasa ketika ada masalah, kita merasa Tuhan tidak adil. Dan oleh karena Ayub merasa dia tidak bersalah, maka dia siap ke pengadilan. Bahkan dia menantang Tuhan. Di dalam hormat dia, di dalam cinta dia kepada Tuhan, Ayub itu kemudian berusaha mengatakan kepada Tuhan, ayo Tuhan, kita ke pengadilan. Ya, itu dalam Ayub 27, saya baca di dalam ayat 2 dan ayat yang kelima. Dia mengatakan demikian di hadapan teman-temannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa, yang memedihkan hatiku. Kemudian diteruskan pada ayat yang kelima, aku sama sekali tidak membenarkan kamu, teman-teman, maksudnya, sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ayub mengatakan di hadapan Tuhan dan teman-temannya, Tuhan, aku nggak bersalah. Kalau engkau membuktikan aku bersalah, ayo kita ke pengadilan. Ya, nah saudara, tetapi Allah tidak menjawab. Allah tetap berdiam diri. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba kita lihat di akhir-akhir dari pasal ini, pada mulai pasal 38, Allah mulai menjawab seruan dan pertanyaan-pertanyaan dari Ayub. Ayub 38 ayat 1-4. Ini adalah akhir di mana Ayub menutup babak keraguan dalam hidupnya dengan jawaban yang dari Tuhan. Tapi jawaban yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Ayub. Sangat berbeda. Mari kita lihat apa yang dilakukan Allah. Ayub 38 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Allah mulai mencela teman-teman sahabat Ayub yang mulai membelokkan pola pikiran Ayub sehingga membuat dia putus asa. Bersiapalah engkau sebagai laki-laki. Bahkan dia mengatakan kepada Ayub sekarang, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, ini pertanyaan Tuhan. Yang selanjutnya dia akan mengatakan. Ayat yang keempat ini bagus sekali untuk kita renungkan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Allah menjawab pertanyaan Ayub
bukan dengan jawaban yang diinginkan oleh Ayub dan teman-temannya. Allah menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu panjang sekali, saudara. Apa yang dia tanyakan? Di manakah engkau ketika aku sedang meletakkan dasar daripada bumi? Di mana engkau? Ketika aku menciptakan semesta ini, ketika aku mulai mengatur angin, ketika aku mulai memberikan perintah kepada air di laut agar tidak hanya sampai batas-batas di daratan. Ketika Tuhan kemudian banyak melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan dan dipikirkan manusia tentang alam ini yang ada manusia di dalamnya. Bagaimana Allah mengendalikan dua binatang besar, yaitu satu adalah seperti buaya raksasa, dan yang kedua disebut behemoth atau behemoth, yang itu diperkirakan adalah kuda Nil raksasa yang demikian buasnya, yang Allah sanggup mengatupkan mulut mereka dan mereka tunduk kepada Allah. Manusia dikatakan tidak ada yang bisa. Leviathan dan behemoth tadi. Allah menunjukkan kepada Ayub hal-hal sangat besar, perkara-perkara besar yang jauh lebih rumit daripada masalah Ayub. Ini yang menjadi jawaban Allah, dan mari kita renungkan. Jawaban inilah yang mengubah dan membuat Ayub mengakhiri masa keraguan dalam imannya dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama dari pertanyaan Allah itu, Allah menunjukkan, dan saya katakan, kepada Ayub tentang karya-karya besar yang jauh lebih rumit daripada masalah Ayub. Saudara, mengapa kita menjadi ragu dan marah kepada Tuhan? Mengapa kita kemudian khawatir lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan? Karena kita seperti Ayub dan teman-temannya. Biasanya ketika kita dalam masalah, kita itu mengukur Allah, memikirkan tentang Allah. Itu seperti pikiran manusia. Kita seringkali memikirkan kapasitas Allah itu tidak beda dengan kita. Sehingga kita marah pada Allah. Mengapa engkau diam saja, Allah? Mengapa engkau tidak menolong, Allah? Mengapa ini, mengapa itu? Seolah-olah itu dia teman kita yang ketika kita ada masalah, kamu kok nggak nolong aku sih? Kamu ini masih nggak suka sama aku. Padahal Allah bukan itu. Allah menunjukkan, you tahu siapa saya, Ayub? Perkara kamu itu kecil. Karena aku bisa melakukan banyak perkara besar. Aku tahu, aku sanggup melakukan sesuatu yang kecil itu buat kamu. Tetapi kalau aku tidak melakukan, engkau tahu. Karena aku ini maha tahu, maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Aku tahu semua yang akan terjadi, harus terjadi. Aku tahu semuanya itu. Seringkali kita marah kepada Tuhan karena kita menganggap Tuhan itu dalam ukuran seperti kita. Problem umum manusia adalah selalu memikirkan bahwa apa yang ada di Allah itu bisa dia pikirkan. Itu adalah agama. Kekristenan bukan sekedar agama. Luar biasanya Allah kita. Kalau Anda baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ya 6, 7, 8, 9. Paulus sedang berbicara tentang hikmat Allah yang luar biasa. Yaitu memberikan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu manusia tidak bisa terima. Satu kebodohan buat orang-orang Romawi dikatakan. Karena apa? Dia mengatakan demikian dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Karena apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia dalam pikiran manusia, apa yang tidak pernah muncul dari hati manusia, ya,
dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tapi semuanya itu disediakan Allah bagi mereka yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Saudara, rahasia penebusan Yesus Kristus itu juga sesuatu karya Allah yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh pikiran manusia biasa. Nggak mungkin Allah kok jadi manusia. Nggak mungkin kalau anak Allah kok mati. Itu pikiran manusia. Tetapi kalau itu pikiran Allah, kita bisa menerima, dikatakan dalam 1 Korintus itu, karena kita menerima roh Allah. Karena roh Allah itu yang tahu tentang Allah. Dan ketika kita menerima roh Allah itu, maka kita akan tahu mengapa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai firman yang menjadi manusia dan mati buat kita. Kita akan menerima dan percaya kepada Dia. Maka itu demikian, saudara. Ketika engkau dan saya dalam masalah, jangan mengukur Allah dengan pikiran ukuran kita. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia ada dalam pikiran Dia, dan Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bisa pikirkan mengapa. Oleh karena itu, ketika kita dalam masalah, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita ini jarang sekali memikirkan pikiran dengan cara pikiran Allah. Maka kita marah dengan Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan kalau ada masalah. Kita nggak pernah mikirkan pelayanan kok. Ketika kita punya masalah, otomatis yang kita pikirkan diri kita sendiri dengan cara kita. Dan kita mau Allah berpikir seperti kita dan bertindak seperti apa yang kita mau. Maka itu kita punya masalah, kita nggak mau lagi memikirkan tentang Tuhan. Tuhan harus mengikuti pola pikirku. Aku tidak memikirkan tentang Tuhan. Coba kalau kita itu semakin bijak. Kalau Anda sedang bermasalah dalam hidup Anda, dalam pelayanan, pikirkan apa dampaknya kepada pekerjaan Tuhan. Sering toh, pendeta dengan pendeta ribut, majelis ribut, yang dikorbankan apa? Gereja. Nggak pernah mikir tentang apa itu sebenarnya yang harus dia lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena dia tidak pakai pikiran Tuhan. Pokoknya gua nggak mau rugi, kok you jahat, gua bales jahat. Nggak ada itu namanya pengampunan, nggak ada. Itu cuma ada di firman, bukan dalam otakku, bukan dalam hatiku. Maka itu banyak anak Tuhan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang menghancurkan malah, merusak pekerjaan Tuhan banyak sekali. Karena kita mengukur Tuhan dengan pikiran dan kehendak kita. Ayub disadarkan, you tidak bisa memikirkan jawaban dari persoalanmu dengan pikiranmu. Aku jauh lebih berdaulat dan mengerti. Kemudian Allah berbicara juga. Mengapa Allah berbicara tentang asal mula dunia? Apa hubungannya sebenarnya? Dia bisa bercerita tentang hal besar yang lain, tapi Allah mengatakan tentang dunia. Allah sedang berbicara pada Ayub. Ayub, kamu tahu nggak? You punya masalah gini-gini dalam hidupmu. Aku yang membuat semuanya dunia ini. Akulah asal-usul dari semuanya di dunia ini. Akulah, dalam bahasa teologi ya, causa non causata. Bagi Anda yang di teologi pasti tahu, karena sekolah diajarkan causa non causata, yaitu penyebab yang tidak disebabkan. Allah adalah penyebab segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, tapi Dia tidak disebabkan oleh sesuatu. Dia ada sejak awal, sejak alfa sampai kepada omega, yang tidak terukur oleh dimensi waktu. Dia ada. Ayub tahu ternyata Allah adalah asal-usul segala sesuatu, dan manusia itu kemudian nggak ada artinya dengan Allah, karena itu hanya bagian kecil daripada karya Allah. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesimpulan Ayub sehingga dia kemudian bisa nanti berserah kepada Tuhan, menutup babak keraguan imannya dalam hidupnya. Yang pertama adalah manusia itu sangat terbatas di hadapan Allah. Dia salah berdebat dengan Allah yang tentang segala sesuatunya Allah tahu.
Allah yang merupakan pusat dan awal segalanya. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha pencipta, dia tahu semuanya. Tidak ada satupun yang di luar kehendak dan kendalinya bisa terjadi. Semua di dalam kehendak kendalinya. Jadi, Ayub sudah tidak perlu lagi bertanya-tanya mengapa. Dia tahu jawabannya itu ada di Allah. Andai kata Allah menjawab pun mungkin dia nggak tahu. Tapi dia tahu Allah itu tahu semuanya. Ketika Anda meragukan Tuhan, mari kita berpikir seperti Ayub. Kita melihat Tuhan sebagai yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha kasih. Jawabanmu, keraguanmu ada di dalam dia. Dan kalaupun engkau diberitahu, mengapa ini hilang, mengapa ini, seperti teman saya itu, anaknya bisa bertanya yang 5 itu, mengapa papahnya mati? Mengapa 2 hari kemudian mamahnya mati? Mengapa maknya itu 2 hari sebelum papanya mati? 3 orang tua di rumahnya seketika dalam waktu 5 hari kena COVID mati semua. Tinggal 5 anak yatim piatu. Mereka bisa bertanya pada Tuhan. Dan kalau Tuhan pun menjawab, belum tentu mereka bisa tahu. Tapi anak-anak itu ternyata mengatakan luar biasa. Kami tidak yatim piatu, kami punya Pak Allah, Bapak di surga. Luar biasa anak-anak teman saya itu. Mereka bisa menyerahkan hidupnya, menutup keraguannya dengan bersandar kepada Allah, sumber segala sesuatu dalam hidupnya. Anda sedang ragu-ragu? Mengapa demikian? Mengapa Allah tidak melakukan begini begitu? Ada jawabannya. Dan mungkin Anda tidak perlu tahu jawabannya, tapi ada di dalam Allah. Dan mungkin Allah tidak akan menyatakan sampai engkau bertemu muka dengan muka. Oleh karena itu kemudian Ayub menyesal. Karena sudah meragukan keadilan Allah. Maka itu di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6 bagus sekali. Ini loh, Ayub 42, 5 dan 6. Ini kontradiksi yang dia akui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia bisa marah begitu karena dia hanya mendengar tentang Allah dari manusia. Yang salah semuanya. 4 temannya itu salah semuanya. Dan mereka dihukum oleh Tuhan juga nanti. Artinya dihukum, dimarahin untuk bertobat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Sekarang dia merasa berhadapan dengan Tuhan. Dan dia keluh, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan mencabut pertanyaannya. Dan dia menyesal dan duduk dalam debu dan abu. Debu dan abu itu menurut saya mengingatkan Ayub akan keterbatasan manusia. Karena apa? Abu dan debu itu adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Engkau hebat, mati juga dari debu. Engkau tidak hebat, engkau hina, mati juga dari debu. Engkau kaya, mati juga dari debu. Engkau tidak punya apa-apa, mati juga dari debu. Jadi debu dan abu itu artinya sama bagi setiap orang. Ayub tahu hidupnya tidak lebih daripada abu dan debu. Maka itu dia kemudian berserah kepada Tuhan. Mengakhiri keraguannya, Ayub di dalam keraguan dan kebimbangannya yang tidak menerima jawaban dari Allah atas pertanyaannya, dan dia tidak pernah mendapat jawaban. Tetapi apa yang dia dapatkan ketika bertemu dengan Allah, dan Allah memberikan dia pertanyaan itu? Ayub mengenal siapa Allah sebenarnya, dan percaya kepada Allah yang berdaulat penuh. Anda itu mau mengenal dan percaya kepada Allah yang berdaulat penuh, atau Anda itu pengen tahu segala sesuatunya tentang hal rumit yang ada dalam pikiran Allah? Nggak kuat Anda. Anda beli komputer, beli apapun, Anda nggak pernah mau tahu isi di dalamnya. Anda percaya yang di dalamnya itu sudah diciptakan untuk memberikan sesuatu yang Anda butuhkan. Titik.
Kalau rusak, Anda juga nggak pernah bisa mikir, diserahkan kembali untuk diperbaiki atau beli baru, dijual. Percaya. Kita itu bisa percaya kepada segala sesuatu, tidak memikirkan bagaimana. Anda naik mobil ngebut, Anda memikirkan bagaimana itu kerjanya. Nggak bisa Anda. Itu pun barang ciptaan manusia. Apalagi kita bertemu dengan Sang Pencipta. Cukup dengan mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta dan Maha segalanya, dan percaya kepada Dia bahwa Dia mengasihi kita. Titik. Itu membuat hidup keraguan kita, penyesalan kita, bahkan kemarahan kita, keraguan-raguan kita kepada ketidakadilan Allah berhenti. Maka itu di dalam pandemi ini, ketika engkau belum mendapat jawaban dari Tuhan, dan mungkin tidak akan pernah jawaban, mengapa ada pandemi seperti ini? Janganlah mengukur kebijakan Allah dengan ukuran kita. Seharusnya ini, seharusnya itu. Karena Dia berdaulat penuh bagi dalam hidup kita. Allah mungkin terus berdiam diri, tetapi kita pun telah mengenal dan percaya kepada Dia melalui firman-Nya ini. Dan Dia berdaulat penuh. Kita tahu seperti Ayub, bahwa kita ini adalah terbatas hidup kita. Ujung dari hidup di dunia ini adalah debu dan abu. Siapapun Anda dan saya, apapun yang Anda alami di dunia, semuanya adalah menjadi abu dan debu. Tetapi kita tahu, oh Allah dengan karya melalui anaknya yang tunggal, yang firman menjadi manusia itu. Meskipun kita menjadi abu dan debu, tetapi roh kita yang mengenal dan percaya kepada Dia akan kembali kepada Dia. Hidup bersama dengan Dia dalam jaminan keselamatan dan hidup kekal di dalam kehidupan yang baru, di dalam surga, di dalam Yerusalem yang baru, dalam relasi bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Yang itu pun tidak pernah masuk dalam pikiran saya dan pikiran Anda. Jangan kembali terus meragukan Allah kalau kita menghadapi segala sesuatu yang tidak kita sukai. Karena apapun juga, kita memiliki Tuhan yang bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, berdaulat penuh, tapi Allah yang mengasihi. Dan kasih yang terbesar adalah dengan memberikan firman yang dikatakan anak yang dikasihinya, yang harus menderita sengsara di atas kayu salib, sesuatu aib yang luar biasa dari Allah yang Maha Kudus untuk bisa menjadi seolah-olah kurban dari segala dosa umat manusia. Dan itu Dia lakukan dengan cara pikiran Dia. Manusia tidak bisa mengerti dan tidak bisa percaya, hanya anugerah Allah. Oleh karena roh Allah membuat kita bisa percaya. Karena itu saudara, pandemi ini mungkin kita tidak bisa membayangkan akhirnya seperti apa hidup kita. Kita nggak tahu, hari ini sehat. Bisa aja kita tiba-tiba kena sesuatu, kita nggak tahu. Teman saya 2 minggu di dalam rumah, titik. Isolasi di dalam rumah, suami istri bisa kena, nggak tahu dari mana. Kalau Anda hari ini sehat, puji Tuhan. Kalau saya hari ini sehat, puji Tuhan. Kalau ada sesuatu terjadi karena pandemi ini, tetap puji Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan. Dia yang tahu segala sesuatu. Dan seringkali kita tidak perlu tahu. Kita cukup percaya dan bersandar pada Dia. Dia berdaulat penuh dalam hidup kita, dan jaminan dari Dia, kedaulatannya itu membuat kita nanti akan masuk dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita tutup. Bapa dalam surga, terima kasih. Melalui Ayub, kami belajar bagaimana mengakhiri keraguan iman kami ketika kami ada di dalam pergumulan masalah. Ada banyak kami anak-anak-Mu yang bergumul dalam karena pandemi ini.
Ada yang kehilangan harta, kehilangan kesempatan, bahkan ada kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, seringkali kami bertanya, mengapa Tuhan tidak begini dan begitu? Dan Engkau tidak perlu menjawab, Tuhan, karena Engkau sudah membuktikan kepada Ayub dan kepada kami, siapa Engkau, pencipta segala sesuatunya. Dan Engkau adalah Allah yang tidak diciptakan. Engkau berdaulat penuh, Engkau tahu apa yang sedang Engkau lakukan. Engkau tahu apa yang sedang Engkau kehendaki dan izinkan. Ampuni kami, seringkali kami mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kami menutup keraguan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan juga maha kasih yang berdaulat penuh dalam hidup kami. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa kami. Dan biarlah kami sekarang mau memikirkan ketika kami dalam keadaan baik dan sehat, apa yang sepantasnya kami lakukan untuk Tuhan. Bukan lagi Tuhan untuk kami, tetapi kami untuk Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, gerejamu, jemaatmu, supaya kami memikirkan pelayanan ini juga. Kau memberkati para jemaatmu, Kau memberkati para pengurus-pengurus juga. Akan Tuhan tolong hidup mereka. Kau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Kau memberkati Ibu Gembala dan keluarga. Kau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, partner gereja. Kau memberkati semua pengurus, semua pelayan Tuhan dan jemaat-Mu. Tolong kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini di tengah pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tolong bangsa kami Tuhan, supaya Engkau boleh menghindarkan bahaya yang lebih besar dan Engkau boleh menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi yang begitu bekerja dengan hati yang mengasihi. Tuhan, dia adalah hamba-Mu, berkati dia bersama seluruh tim jajaran kementerian dan juga para menteri, juga para DPR, MPR, juga kepada Pak TNI, Polri, dan pejabat-pejabat di semua tempat dan daerah, dari atas sampai ke bawah. Tuhan tolong supaya Engkau pakai mereka, supaya melalui mereka Tuhan juga mengakhiri pandemi ini. Kami bersuruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang memberi persembahan, baik persembahan syukur ataupun persembahan persepuluhan yang diberikan untuk pelayanan, Tuhan Kau memberkati mereka. Dan berkatilah persembahan itu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami berpisah, biarlah Engkau juga memberkati setiap kami. Kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, bahkan dengan masalah COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kesehatan bagi kami-kami yang sudah dalam usia lanjut, supaya tetap boleh bersukacita dalam tubuh yang lemah tetapi yang dikuatkan oleh Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat, baik yang muda-muda pun Tuhan, Kau lindungi mereka. Bagi mereka yang harus bekerja di luar rumah, khusus perlindungan khusus yang dari Tuhan kami mohonkan juga. Terima kasih Bapa, dan kami akan kembali dan kami mohon berkat dan pengutusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam keluargamu, kembalilah ke dalam pekerjaanmu, kembalilah kepada hidupmu, dan Allah mengutus engkau untuk menjadi saksinya. Dan Allah memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, cinta kasih yang dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal hidup di dalam hati Anda, dan juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup dan langkah hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita kembali ke dalam kekekalan, dalam roh yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.